Halo Sobat Trending Topik 99. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mantan Menteri Penerangan era Orde Baru Harmoko meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada hari Minggu 4 Juli 2021 malam. Kabar wafatnya ex-ketua umum Golkar tersebut didapatkan dari Ketua Fraksi Golkar di MPR Idris Elaina. Kepala RSPAD Letjen TNI Albertus Budi Sulistyo saat dikonfirmasi mengatakan mendiang Harmoko menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 20.22 WIB. Baru masuk IGD, jadi hitungannya menit, langsung ke IGD, sudah penurunan kesadaran. Kemudian kita coba lakukan tindakan medis, tetapi Tuhan berkehendak lain. Jadi memang singkat sekali di IGD, katanya pada hari Minggu malam. Semasa hidupnya, Harmoko selain sebagai politikus Partai Golkar yang pernah menjadi Menteri Penerangan di era Orde Baru selama kurun waktu antara tahun 1983 sampai 2007, ia juga pernah menjadi Ketua DPR RI. Harmoko dikenal sebagai mantan wartawan yang kemudian berkarir politik di bawah naungan Partai Golkar, lantas menjadi Menteri Penerangan selama 3 periode Kabinet Pembangunan di bawah komando Presiden Soeharto. Harmoko menjabat di Kabinet Pembangunan 4, 5 hingga sebagian 6 atau dari 1983 hingga 1997. Sebagai wartawan, Harmoko menjalani karir tersebut selama 23 tahun sejak lulusan SMA dan bekerja mulai di Harian Merdeka di awal tahun 1960-an. Selanjutnya, Harmoko pindah dari Angkatan Bersenjata 1964. Hanya berselang setahun pria kelahiran Nganjuk, Jawa Timur itu berpindah lagi di Harian API. Selanjutnya, ia pindah di Harian Angkatan Bersenjata pada 1964. Hanya berselang setahun pria kelahiran Nganjuk, Jawa Timur itu berpindah lagi di Harian API yang dikenal sebagai media yang Pancasilais pada waktu itu. Pada saat yang sama, Harmoko juga menjabat sebagai pimpinan redaksi majalah berbahasa Jawa Merdiko. Hingga akhirnya pada 1970 Harmoko bersama Yahya Suryawinata, Tahar S. Abiasa, dan Pansa Tampu Bolon menerbitkan surat kabar berbasis di Jakarta, Pos Kota. Semasa menjabat sebagai Menteri Penerangan, Harmoko adalah pencetus gerakan Kelompok Capir, kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa yang disiarkan televisi nasional TVRI. Selain itu, selama menjadi Menteri Penerangan, Harmoko merupakan kepanjangan tangan Presiden Soeharto melakukan pemberedelan atas media-media massa dengan alasan demi menjaga stabilitas negara. Beberapa di antaranya yang pernah kena tangan dingin Harmoko adalah surat kabar Sinar Harapan, majalah Tempo, tabloid Detik, dan majalah Editor. Karir politik Harmoko berakhir sebagai Ketua DPR MPR yang mengangkat Soeharto sebagai Presiden pada 1998 silam. Namun Harmoko yang juga membisikkan agar Soeharto kembali maju jadi Presiden pada 1998, dia pula yang meminta sang penguasa Orde Baru itu untuk mundur pada Mei 1998. Yusuf Wanandi dalam buku Menyibak Terbit Orde Baru, Memoir Politik Indonesia 1965-1998 menuliskan, Harmoko dianggap sebagai salah satu pengkhianat oleh Soeharto di ujung kekuasaannya. Lebih dari itu, ia merasa dikhianati. Ia ditinggalkan oleh teman-teman, dan mereka yang ia percaya selama ini itu melukai perasaannya, ucap Yusuf Wanandi dalam sebuah buku, Para Menteri Itu Munafik, di antaranya Ketua DPR Harmoko. Beberapa bulan sebelumnya, mantan Menteri Penerangan itu mengatakan kepada Soeharto bahwa berdasarkan hasil safari Ramadan ke sejumlah daerah, rakyat menganggap tidak ada tokoh lain yang dapat memimpin negeri kecuali Soeharto. Padahal Soeharto sebelumnya sudah memiliki niat untuk lengser, tapi gara-gara Harmoko, niatnya urung diwujudkan. Setelah kerusuhan Mei, dia mengatakan sebaliknya. Kamis, 16 Mei 1998, Harmoko serta pimpinan DPR MPR lainnya sempat bertemu Soeharto di Cendana.
Mereka membicarakan kondisi Indonesia dan desakan rakyat agar Soeharto mundur. Harmoko bahkan sempat menanyakan langsung kepada Soeharto, "Ya, itu terserah DPR. Kalau pimpinan DPR MPR menghendaki, ya saya mundur. Namun memang tidak ringan mengatasi masalah ini," jawab Soeharto dalam buku Detik-detik Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi yang ditulis Habibie. Ribuan mahasiswa kemudian berdemo dan menduduki gedung DPR MPR Sabtu 18 Mei 1998. Aksi menduduki gedung Dewan itu merupakan puncak dari serangkaian aksi di sejumlah kota besar. Tuntutan utama mereka sama, Soeharto mundur. Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, pimpinan Dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri, kata Harmoko pada 18 Mei 1998. Ketika itu ia didampingi pimpinan parlemen lainnya, yakni Ismail Hasan Metarium, Abdul Ghafur, Fatimah Ahmad, dan Syarwan Hamid. Itulah teman-teman berita terkini mengenai mantan Menteri Penerangan era Presiden Soeharto, Harmoko, meninggal dunia pada Minggu 4 Juli 2021.